夏小姐，我们只是检查。不要胡乱打扰，否则……各位都是明白人，不必和我装傻充愣。Halo Sobat Sinema, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Di video sebelumnya, Xiaoyan yang berhasil menyelesaikan ujian untuk menjadi alkemis tingkat 2. Kali ini Xiaoyan melanjutkan pencarian 3 item yang akan dia gunakan untuk menyerap inti api nantinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk ke dalam ceritanya. Xiaoyan yang pergi bersama dengan ketua Fulan kemarin, ternyata dia juga diajak berdiskusi dengan Tuan Autuo membahas perihal 3 item yang telah di-request oleh Xiaoyan di sana. Tak hanya itu, kini Xiaoyan juga memiliki jubah seorang alkemis secara resmi dan mendapatkan lencana alkemis tingkat 2 juga. Di sini pun kita dijelaskan jika Xiaoyan menganggap mereka adalah seorang gurunya dan memanggil ketua Fulan dengan sebutan Guru Fulan, dan Tuan Autuo dia panggil sebagai Guru Autuo. Mengingat item yang di-request oleh Xiaoyan adalah item yang sangat langka sekali dan susah untuk ditemukan, mereka pun memberikan sebuah informasi jika ada seorang kolektor item-item langka dan kemungkinan besar dia memiliki item Spirit S yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Kemudian Guru Autuo pun mengajak Xiaoyan pergi bersamanya menuju ke sebuah tempat di mana si kolektor item langka itu berada. 切记，千万不要惹恼了他。进去之后，一定要小心地跟在我后面。这家伙总喜欢搞这些见不得。好家伙，我们到了。与他对视会让你产生幻觉，最好别乱碰什么东西。你才是老泼皮！因为你是炼药师工会的副会长，老子就不敢动你。你的正经炼药，老子这些东西哪里不正？ 老混蛋，正经炼药术不学。老混蛋！想得动气，他的实力起码在杜林级。哇，这里的收藏也实在太丰富了吧！火心七叶花、血晶草。Xiaoyan pun akhirnya bertemu dengan si kolektor item langka itu, dan pria itu bernama Tuan Gu. Melihat respon Tuan Gu yang tak ingin melihat mereka berada di tempat tinggalnya, karena Tuan Gu tak ingin menjual barang apapun kepada mereka, di sini pun tanpa basa-basi, Guru Autuo pun segera menanyakan keberadaan Spirit S kepada Tuan Gu yang beberapa minggu terakhir dia dapatkan dari seorang pengelana. Karena Tuan Gu bersikeras tak bisa diajak untuk bekerja sama, Guru Autuo pun sempat mengancamnya akan memberitahu keberadaan semua item langka yang dimiliki oleh Tuan Gu kepada seluruh penjuru kerajaan. Dan setelah Tuan Gu menuruti permintaan Guru Autuo, dia pun pergi meninggalkan Xiaoyan untuk bernegosiasi dengan Tuan Gu di sana. Saat Xiaoyan mengajukan tawaran untuk bertukar item langka, Tuan Gu pun awalnya benar-benar meremehkan Xiaoyan jika seorang pemuda sepertinya tak akan mungkin memiliki sebuah item langka yang patut untuk ditukar dengan Spirit S miliknya.
Namun saat Shoyen mengeluarkan cairan kristal ungu yang didapat di part sebelumnya, seketika Tuan Gu benar-benar terpikat dengan kristal ungu yang dibawa oleh Shoyen nih. Dengan cerdiknya lagi, Tuan Gu benar-benar mempermainkan Shoyen karena dia terlihat hanya ingin membeli kristal ungu milik Shoyen saja tanpa harus menukarnya dengan spirit es yang dimilikinya. Tapi Shoyen juga tak kehilangan akal untuk merayu dan merayu lagi Tuan Gu agar dia mau menerima pertukaran item mereka saat ini juga. Shoyen pun berusaha menjebak Tuan Gu dengan strategi terakhir yang dimilikinya, hingga dia akhirnya berhasil memperoleh spirit es dari Tuan Gu nih. 那么便打扰大师，这是我最后一天在黑岩城停留。我不得不遗憾地告诉你，这笔交易失败了。如果你依然觉得这不够分量的话，虽然我很需要，你换也好，不换也罢，我只拿得出这东西，您应当最清楚啊。这紫晶元，我的紫晶元对他的吸引力真的不够。这个老混蛋定力也太强了。那我也不得不选择放弃了。看来我这紫晶元又要缩水。不要！哎，小子，骨头大师，多谢成全了。急什么急？骨头大师，能否将冰灵寒泉拿出来给我？今日算是有幸啦！不但说过这半生紫晶元，不过却从没亲眼见过。这一生还从未见过半生紫晶元。拿走吧！让我再看到他！没事就快走！必须有这东西相助，不愧是难得一见的异宝，难怪在吞噬。哇，这冰灵寒泉！对了，就是他。看来这老家伙还。 Esok harinya setelah Shoyen berhasil mendapatkan spirit es dari Tuan Gu tadi malam, dia pun melihat sebuah kekacauan di sebuah pasar yang ada di sana, yang mana terlihat seorang kakek tua telah menindas seorang pemuda di sana. Di sini pun kita dijelaskan jika kakek tua itu adalah seorang alkemis tingkat 4 dan sekaligus dia adalah guru dari seorang pemuda yang telah menghina guru Shoyen saat dia ingin masuk ke dalam asosiasi alkemis di part sebelumnya ya. Tak lama kemudian ketua Fulan dan yang lainnya pun datang menghampiri Shoyen di sana dan memberikan inti sihir dari monster level 3 karena inti sihir tersebut adalah salah satu bahan untuk membuat pil teratai darah yang dibutuhkan oleh Shoyen. Ketua Fulan juga tak lupa mengajak Shoyen untuk mengikuti sebuah turnamen alkemis yang digelar di sebuah kekaisaran Jama sebagai alkemis dari asosiasi mereka. Jika kalian masih ingat, Kekaisaran Jama adalah tempat di mana Shoyen pernah mendaftar di sebuah akademi janan di season 1 kemarin. Shoyen yang setuju untuk mengikuti turnamen tersebut, dia pun segera pergi menuju tempat turnamen itu. Shoyen pun menaiki hewan terbang atau alat transportasi yang disediakan kota batu menuju turnamen. Shoyen yang melihat kakek tua yang membuat onar di pasar tadi ternyata mengikuti ujian alkemis tersebut. Dia pun berusaha menghindarinya. Shoyen yang berusaha menyendiri di bagian paling atas. Seketika dia penasaran dengan proses pembuatan pil teratai darah yang akan dikerjakan oleh Yolo karena pil itu adalah pil level 5 nih. 愣着干嘛？赶紧的！是好的。五品丹药，整个加玛帝国炼制它也确实需要一定的时间。血莲丹可是能够跻身进入5品的高阶丹药。运气好，指不定什么时候就能突然遇见异火呢。对你好处可不小啊！是，老师。近距离观看如何炼制高阶丹药。您请，换口味。又是你这个家伙！ 好好学着吧。
平常的炼药师，想要成功的炼制出这血炼丹，是有着异火相助，已经用了整整2天半的时间了。守住门口，给我几分钟安静收丹的时间。是绝对不可能的，丹药要成了。Semua orang yang berdatangan karena menyadari tekanan Douji milik Yolo yang sedang membuat sebuah pil tingkat atas. Shoyan pun berusaha menjaga pintu masuk di sana karena Yolo membutuhkan waktu beberapa menit lagi untuk menyempurnakan pil teratai darah yang sedang dibuatnya saat ini. Mereka yang benar-benar tergoda ingin merebut pil tingkat atas yang sedang dibuat oleh seseorang yang ada di dalam ruangan itu. Semua orang pun bersekongkol untuk melawan Shoyan bersama-sama. 小兄弟，我们只是检查，不要胡乱打扰，否则……各位都是明白人，不必和我装傻充愣。我们只是想保证一下我们的安全而已。不，我们并没有冒犯您的意思。你要收拾我，那也就算了。本不想杀人，不过你自己找死。先前可不是这么说的。先前是您说笑了，我们怎敢打您的主意呢？你们是想要他？这种力量实在是太诱人了，难怪会让那么多人拼了命的想要得到它。这就是异火的威力吗？那可是一名真正的大斗师了。啊！有秀颜做人质，小子。这是我们最后的机会了。这人怎样解决随你。不会放过你，绝对逃不掉。你也会死在这里。大人，我愿意追随您，只求您能放我一条生。后被出卖之时。后果你自己想想，险恶，人心叵测。如果不早下决断，仁者之心也要因人而异。这人怎样解决随你，我可不需要这种。Shoyan akhirnya terdampar di sebuah gurun pasir di sana karena orang yang bertopi tadi telah meledakkan diri dan membuat hewan terbang itu pun terjatuh. Di sini pun Yolo memperingatkan Shoyan jika seorang alkemis tidak boleh membunuh orang lain karena tugas seorang alkemis yang sesungguhnya adalah untuk menciptakan berbagai macam pil yang bermanfaat untuk orang banyak. 最后的修行之地，塔格尔大沙漠。云芝，是云芝。纳兰嫣然。做噩梦了，就要把心里的事放下，才没有什么真正的强者。
有的只是想要变强的。你在担心纳兰嫣然会比你强？3年之约我万一败了，输掉的不仅是我的尊严，你难以抹去的耻辱。如今，我很期待几个月之后的3年之约，可你的付出才是最后成功的关键。顾虑全部放下，相信我不会看走眼。我想挥剑和专注做事一样，应有资格自己去讨回。多谢老师指教。Esok paginya, Xiaoyan yang melanjutkan perjalanan untuk keluar dari gurun pasir di sana. Dia pun menemukan sebuah pondok di tengah-tengah gurun pasir yang sangat luas sekali. Xiaoyan yang memasuki tempat itu, ternyata banyak sekali peta dari gurun pasir di sana yang dijual oleh seorang kakek tua berambut putih di sana. Selang beberapa waktu, kakek tua itu pun menolak permintaan Xiaoyan untuk membeli pecahan peta yang barusan dia temukan tadi, karena peta tersebut menunjukkan lokasi sebuah item langka yang bernama teratai pemurnian api iblis nih. Dan saat kakek tua itu terlihat marah sekali dan ingin menyerang Xiaoyan, film pun bersambung. Cukup sekian di episode kali ini. Untuk episode berikutnya nanti kita bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.